seorang guru biologi, saya ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan sekitarnya, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya peran tumbuhan di bumi ini, sehingga mereka nantinya bisa merawat serta melestarikan alam dan sekitarnya. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini, saya akan mengembangkan suatu pembelajaran yang dengan melakukan praktikum secara langsung maupun praktikum secara virtual menggunakan virtual lab fotosintesis. Nah, berikut ini adalah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Janji siswa. Kami siswa SMA Budi Utomo Gading Mangungu berjanji. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya nak ya. 12 MIPA 6, ada yang tidak hadir hari ini? Dua sakit. Iya, siapa saja? Anyelir? Aska Cahya dan Amalia Dini. Aska Cahya dan Amalia Dini. Sakit ya? Oke, kalau begitu kita doakan ya agar kedua teman kalian bisa beraktivitas keesokan harinya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat gak materi kita kemarin itu apa? Iya, pintar sekali ya. Materi kita kemarin itu adalah metabolisme. Nah, sekarang di sini kira-kira siapa ya yang masih ingat apa sih metabolisme itu? Silakan ngacung. Iya, Etna. Metabolisme itu serangkaian reaksi kimia yang terjadi di setiap sel tubuh kita sebagai makhluk hidup. Oke, bagus sekali ya Etna ya. Betul, metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di setiap apa nak? Sel. Iya, di setiap sel tubuh makhluk hidup. Itu adalah reaksi penyusunan di mana disusun dari suatu senyawa yang sederhana. Ya, ini apa? Kalau sederhana berarti ya lawannya yang kompleks. Sederhana itu apa? Ya bisa dari air H2O plus kemudian CO2 menjadi suatu produk yakni glukosa. Ingat nggak? Kalau seperti itu contohnya berarti apa ya anabolisme itu? Silakan, siapa bisa menjawabnya contoh dari anabolisme? Iya, Talita? Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis. Iya, kalau dalam fotosintesis apa saja bahannya nak? Fotosintesis bahannya cahaya matahari, Iya, air, betul. suhu, Kemudian karbon dioksida ya? Iya, betul sekali ya. Terima kasih Talita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui praktikum langsung nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dengan baik. Lalu melalui media lab virtual Gizmo, nanti kalian dapat merancang prototipe rumah kaca dengan benar ya. Dan yang ketiga nanti melalui diskusi kelas, nanti kalian bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari rumah kaca buatan kalian tersebut ya. Jadi rancangan rumah kaca tersebut akan didemonstrasikan di depan teman-teman sekelas. Pelajaran menggunakan media lab virtual Gizmos dan juga nanti kita melakukan praktikum secara nyata. Nanti Bu Elvi harapannya adalah kalian bisa mengetahui fungsi dari tanaman yang sebenarnya ya. Jadi pentingnya tanaman itu untuk apa? Untuk apa? Pelestarian tanaman untuk bumi ini seperti apa? Ya, jadi fungsinya kita itu memelihara tanaman itu untuk apa sih? Pentingnya tanaman bagi bumi ini untuk apa? Nah, begitu ya. Jadi untuk mengetahui betapa pentingnya tanaman tersebut, ayo kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini
Kalian bisa melihat di model kalian masing-masing. Sebelumnya, Bu Elvi akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita bagi kelompoknya. Kelompok 1, Adinda, Amalia, Andina, Anjani, dan Anyelir, serta Aska. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dalam fotosintesis? Silakan kalian buka LKPD-nya. Nah, kita akan melakukan percobaan yang disebut dengan percobaan Ingenhousz ya. Di Ingenhousz ini percobaannya di mana Ingenhousz ini membuktikan bahwa pada saat fotosintesis itu tanaman menghasilkan oksigen. Nah, di proses ini ya, Nak ya, menghasilkan oksigen. Ayo kita pakai jas labnya ya. Kemudian kita lakukan praktikum secara nyata ya. Silakan dipakai. Tadi kita sudah melakukan sebuah praktikum ya, yakni percobaan Ingenhousz. Gimana? Seru apa enggak? Seru! Seru, oke. Nah, hari ini tadi kalian sudah melihat hasilnya ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bagaimana hasil dari percobaannya? Jadi Bu, di kelompok 1 di menit ke-25 menghasilkan gelembung yang sedikit. Oke, di menit ke-25 ya, padahal tadi kita sudah menunggu 30 menit lamanya ya, Nak ya. Ternyata kelompok 1 tadi percobaanmu seperti apa, Nak? Apakah diberikan tambahan NaHCO3? Tidak. Oh tidak diberikan tambahan NaHCO3 menghasilkan gelembung udara di menit yang ke-25. Oke, kalau kelompok yang kedua, terima kasih Andina ya, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, kelompok kedua silakan. Oke, kelompok 2 di menit 15 menghasilkan banyak gelembung. Banyak gelembung oksigen ternyata di menit ke-15. 15. Wah, ternyata lebih cepat ya. Iya. Untuk percobaan kalian diberikan tambahan apa, Nak? NaHCO3. NaHC. Iya. Nah, NaHCO3 ya. Natrium bikarbonat. Oke, kira-kira kenapa kok diberikan natrium bikarbonat itu kok ternyata hasilnya lebih cepat? Iya, kelompok 2. Iya, kenapa? Iya, karena ada karbon dioksida. Iya, betul sekali, berikan tepuk tangan terhadap kelompok 2 ya. Jadi kalau tanaman air, apakah hanya hidrilla saja yang bisa digunakan untuk percobaan? Tidak ya, semua tanaman yang mengandung klorofil bisa digunakan. Nah, tapi karena kita itu untuk mengamati oksigen, maka yang paling cepat menggunakan tanaman air. Iya. Oke, berikan tepuk tangan terhadap kelompok 3 ya. Faktor-faktor dalam proses fotosintesis itu tergantung apa saja tadi? Suhu, ya, kemudian intensitas cahaya, lalu karbon dioksida atau CO2. Nah, kalian bisa melakukannya melalui praktikum secara nyata melalui percobaan Ingenhousz. Nah, Nak, tapi kita ada lagi ternyata ya faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi fotosintesis, yakni panjang gelombang dan warna cahaya ya. Jadi warna gelombang cahaya itu akan mempengaruhi fotosintesis.
bagaimana kita bisa mempraktikumnya? Kan nggak bisa ya nak ya? Oke, kalau begitu kita bisa menggunakan virtual lab yakni Gizmos. Silakan kalian buka Gizmos kalian secara berkelompok ya. Di situ kalian pilih fotosintesis lab. Jadi kita nanti menuju ke lab virtual fotosintesis. Nah, kalian buka LKPD-nya, kalian jawab di aktivitas kedua dan aktivitas ketiga ya nak ya. Berikan tantangan STEM ya. Penghuni kompleks bertingkat tinggi di perkotaan yang besar ternyata tertarik untuk membangun sebuah rumah kaca di atap. Nah, panitia telah meminta studi kelayakan sebelum memulai pembangunan rumah kaca. Jadi, di sini kalian itu adalah seorang arsitek, iya benar. Yang kalian buat itu harus merekomendasikan kondisi minimal yang dibutuhkan cahaya dan suhu untuk menghasilkan laju fotosintesis maksimum. Ingat ya, jadi kondisi minimal yang dibutuhkan cahaya. Nah, bagaimana ini ya? Kita main ice breaking dulu ya nak ya. Oke, bareng-bareng nggak apa-apa nyanyinya ya. Oke, cacing, 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 ular. Ular, 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 cacing, cacing. Pendek. Oke, betul. 1. Amati, atur suhu menjadi 24 derajat Celcius. Intensitas cahayanya Suhunya jadi 24 derajat Celcius. Terus intensitas cahayanya menjadi 50%. 50%. Dan kadar karbon CO2 dioksidanya menjadi 200 ppm. Derajat, intensitas cahayanya 88%, tingkat CO2-nya 620 ppm dan colornya 450 nm. Itu pakai color yang biru. Hasilnya kita memproduksi oksigen sebesar 98,8%. Oke, itu adalah hasilnya ya, banyak sekali ya kandungan oksigennya, beri tepuk tangan ya. Silakan, tadi sudah tahu semua ya sekarang ya, ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ya. Ada karbon dioksida, kemudian ada suhu, kemudian ada intensitas cahaya, lalu warna cahaya ya. Dan warna cahaya ini berkaitan dengan panjang gelombang cahaya ya. Ada 4 itu ya, ada 4 hal yang termasuk ke dalam faktor pembatas atau faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, sekarang kalian silakan buka soal evaluasinya ya. Jawaban kalian bisa kalian simpan ya nak ya, dan dikirimkan ke Bu Elvi. Soal evaluasi ini nilai yang terbaik adalah diperoleh Dia Santika dari kelompok 2. Nah, sekarang kira-kira tadi kita sudah pakai praktikum ya, melalui praktikum nyata ya dengan percobaan Ingenhos, dan kemudian juga praktikum melalui virtual lab Gizmo. Nah, kira-kira ada yang bisa mengungkapkan perasaannya di sini nggak? Gimana setelah melakukan pembelajaran biologi? Kan? Mengungkapkan perasaannya bagaimana Talita kira-kira? Senang, seru banget. Jadi pembelajaran gak monoton dan kita bisa praktek langsung. Iya. Untuk ya, dan hasil oksigennya bisa dilihat dari virtual lab. Iya, betul. Terima kasih ya Talita, berikan tepuk tangan. Nah, itu tadi ya adalah pengembangan aplikasi Gizmo. Jadi kita bisa menggunakannya misalkan kalau kalian ingin mengembangkan suatu rumah kaca ya, atau rumah di mana terdapat banyak tanaman misalkan. Nah, kalian itu bisa mengaturnya terlebih dahulu menggunakan skema ya. Materi kita selanjutnya adalah genetika. Jangan lupa untuk mempelajarinya terlebih dahulu ya. Sekian pembelajaran kali ini, Bu Elvi akhiri. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.